Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Novel Dirasmara, NPM 231000399 dari kelas I, mata kuliah logika, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman saya tentang pemberian tugas dari dosen saya Pak Alfi, yang mana tugas tersebut memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait pemahaman selama pembelajaran logika bersama Bapak. Bapak memberikan pertanyaan kepada mahasiswa 4 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama adalah jelaskan kembali apa itu prinsip-prinsip dalam logika dan bagaimana cara kerja 4 prinsip tersebut, juga berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan kembali bagaimana proses dari ide, konsep, kata, lalu ke term. Yang ketiga, jelaskan kembali apa itu term, konotatif, dan denotatif, juga berikan contohnya. 4. Jelaskan kembali hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif, jelaskan beserta contoh. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang logika itu sendiri. Logika adalah studi tentang metode dan asas yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan yang salah gitu. Dari logika tersebut mempunyai 4 prinsip, yang mana prinsip pertama ialah prinsip identitas, yaitu sebuah objek akan selalu identik dengan dirinya sendiri. Contohnya, saya sedang mengajak ngobrol dengan Ridwan, teman saya gitu. Akan tetapi waktu teman saya menanggapi saya sedang ngobrol dengan Ridwan ini, menganggap Ridwan ini ialah temannya yang teman saya gitu. Padahal saya sedang mengajak ngobrol itu dengan Ridwan teman saya, bukan Ridwan temannya dia gitu. Nah, dari prinsip itu mengandung makna identitas itu sangat penting gitu untuk menjadikan pernyataan menjadi benar gitu. Yang kedua, ada principium non contradictoris gitu, yang mana suatu proposisi dan kebalikannya tidak dapat benar secara bersamaan gitu. Contohnya, pintu ini terbuka dan tertutup secara bersamaan gitu. Apakah bisa gitu pintu terbuka dan tertutup secara bersamaan? Pintu ini harus terbuka ya terbuka gitu, tertutup ya tertutup gitu. Maka dari itu prinsip ini melanggar prinsip itu, prinsip contoh dari kasus itu melanggar dari prinsip non kontradiktoris gitu. Karena pintu itu tidak bisa terbuka dan tertutup secara bersamaan. Yang ketiga, ada principium exclusivity, di mana menyatakan bahwa suatu pernyataan benar atau salah. Contohnya, seseorang itu mahasiswa atau bukan mahasiswa. Jadi seseorang itu harus masuk ke dalam mahasiswa itu sendiri atau bukan mahasiswa. Jangan dari mahasiswa dan bukan mahasiswa itu masih mengambang dan terjadinya pihak ketiga gitu. Lalu yang keempat ada principium rationis sufficientis gitu, di mana jika suatu pengantar memiliki alasan yang memadai maka dianggap benar gitu. Contohnya, cuaca cerah, oleh karena itu matahari bersinar gitu. Ya benar gitu. Karena cuaca cerah itu matahari pun bersinar gitu. Tidak mungkin cuaca cerah mataharinya tidak ada gitu. Lalu yang pertanyaan kedua, jelaskan kembali bagaimana proses dari ide ke konsep, ke kata, lalu ke term gitu.
Dari adanya ide itu, awalnya terdapat ide atau gagasan yang ingin diungkapkan atau dipahami. Ide ini mungkin masih bersifat konseptual dan tidak memiliki bentuk yang jelas gitu. Lalu dari ide muncullah konsep, dikembangkan menjadi konsep yang lebih terstruktur. Konsep ini menggambarkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang ide tersebut dan membentuk dasar untuk dinyatakan secara logis. Sesudah ide dan konsep ada, lalu muncullah kata, di mana kata ini, pemilihan kata ini penting untuk memastikan representasi yang akurat dari konsep tersebut gitu. Sesudah dari adanya ide, konsep, dan kata, lalu muncullah term atau kata yang dilihat dengan makna. Dalam konteks logika, kata atau kelompok dapat disebut sebagai term gitu. Term ini adalah dasar dalam ekspresi logika yang mewakili objek, relasi, atau properti tertentu gitu. Dari adanya prinsip proses ide ke konsep, ke kata, lalu ke term, maka dari itu dengan ide hingga term ini terjadi proses konseptualisasi dan representasi konsep dalam bentuk kata atau term yang dapat digunakan untuk membentuk pernyataan atau argumen dalam domain logika. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan kembali apa itu term konotatif dan denotatif, berikan contohnya. Untuk term konotatif itu sendiri ialah ciri atau kiasan, dan term denotatif itu grup dari ciri tersebut. Maksudnya ciri itu ingin menjelaskan apa yang maksud dari pernyataan itu gitu, melalui ciri atau term konotatif itu. Contohnya, contoh dari term konotatif mungkin buku. Apakah buku semuanya untuk menulis? Tidak. Buku itu sendiri untuk ada juga yang untuk dibaca gitu. Jadi masih ada dua kemungkinan, buku itu untuk buku tulis atau buku itu adalah buku baca. Nah, lalu muncul term denotatif di mana grup dari ciri tersebut gitu. Ya, apabila diambil contoh dari buku itu, buku yang biasa dibaca gitu, mengerucut. Jadi buku itu dipastikan ya buku baca, bukan buku tulis. Jadi buku baca yang buku kita biasa baca gitu, bukan buku yang biasa kita tulis gitu. Yang keempat, ada jelaskan kembali hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif. Jelaskan beserta contohnya. Nah, hubungan antara term konotatif dan denotatif itu sendiri menurut saya saling mengikat gitu. Karena apa? Karena tidak akan ada term denotatif sebelum term konotatif timbul gitu. Lalu term konotatif semakin banyak, maka term denotatif makin mengerucut. Begitupun sebaliknya gitu. Maksudnya, sebelum term denotatif itu yang grup dari ciri tersebut tidak akan ada sebelum term konotatif. Contoh dari nomor 4, saya ini mahasiswa Universitas Pasundan gitu. Apakah sudah pasti orang menganggap saya ini adalah mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum ini gitu? Muncullah pertanyaan seperti itu gitu. Maka dari itu harus ada grup dari ciri tersebut gitu. Saya
mahasiswa Universitas Pasundan, oke, sudah pasti gitu. Lalu apakah saya berada di Fakultas Hukum? Kan belum tentu gitu. Maka dari itu apakah saya ini berada di Fakultas Hukum? Bisa saja saya ada di FISIP, bisa saja saya di teknik, bisa saja saya ada di FEB, kedokteran gitu. Maka dari itu harus lebih spesifik. Saya ini berada di mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum gitu. Apakah saya berada di Fakultas Hukum ini semester 2? Belum tentu, karena di Fakultas Hukum itu sendiri sekarang ada ada semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 gitu. Belum pasti saya berada di semester 2 gitu. Lalu muncullah ciri selanjutnya gitu. Saya ini mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum semester 2. Nah, apakah yang di semester 2 ini saya ini berada di semester 2? Belum tentu. Karena di semester 2 ini ada kelas dari A sampai J gitu. Nah, lalu yang terakhir, saya mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum semester 2 kelas I. Nah, saya ini sendiri belum tentu orang memahami saya berada di kelas I, lalu NPM berapa yang orang ingin ketahui gitu. Maka harus jelas, saya ini mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum semester 2 kelas I, NPM 399. Maka mutlak dari pernyataan tersebut, identitas saya sudah bisa dimengerti oleh orang gitu. Maka dari itu, term konotatif dan denotatif itu sendiri saling mengikat untuk lebih memahami orang terkait pernyataan tersebut gitu. Lalu ada note yang saya terpikirkan, catatan yang terpikirkan oleh saya. Bapak berkata, apabila dari konotatif dan denotatif tidak timbul, maka disebut definisi. Dari pernyataan itu, saya mungkin belum terlalu paham, Pak, apa yang Bapak bilang itu gitu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya serahkan kepada Pak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.